Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kepada Ibu Siti Latifah Mubasyirah selaku dosen mata kuliah bahasa Indonesia yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga saya masih dapat melaksanakan untuk membuat tugas presentasi artikel ilmiah dalam memenuhi tugas UAS atau tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran guru PAI dalam mengajarkan nilai-nilai akhlak yang baik kepada sesama manusia. Tetapi sebelum kita memasuki ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rifki Wijaya dengan nomor NIM 2142253. Saya merupakan mahasiswa S1 program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, peran guru dalam mengajarkan akhlak kepada peserta didik. Yang kedua, macam-macam cara menerapkan akhlak yang mulia pada peserta didik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang keempat, meningkatkan akhlak yang mulia kepada peserta didik. Sebelum kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu guru merupakan sosok yang penting dalam sebuah pendidikan. Ketika semua orang membicarakan tentang pendidikan, pasti guru akan dilibatkan ke dalam pembicaraan tersebut. Seperti kata pepatah, guru itu digugul dan ditiru. Setiap perbuatan ataupun tindakan seorang guru pasti akan ditiru oleh murid-muridnya. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Materi yang pertama akan dibahas yaitu peran guru dalam mengajarkan akhlak kepada peserta didik. Yang pertama, guru memberi contoh etika baik kepada siswa untuk menanamkan akhlak yang baik agar siswa dapat menaati peraturan sekolah. Jadi, di sini guru memberikan contoh yang baik kepada siswa agar mereka mau dan mereka dapat menaati peraturan sekolah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara guru juga ikut menaati peraturan sekolah tersebut. Ketika guru ikut menaati peraturan tersebut, maka siswa akan mengikuti guru tersebut untuk menaati peraturan sekolah dengan baik. Yang kedua, peran guru adalah dalam mengajarkan akhlak yang baik pada siswanya untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan tidak kotor. Contohnya, guru mengajarkan siswa bagaimana guru mengajarkan siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini guru mengajarkan mereka untuk tidak berbuat kotor dan mereka harus menjaga lingkungan mereka tetap bersih, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu macam-macam cara menerapkan akhlak yang mulia pada peserta didik. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama sejak dini sehingga nantinya akan membentuk sikap dan kepribadian peserta didik sejak dini. Jadi jika kita menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, nilai-nilai agama yang baik seperti kita mengajarkan mereka sholat, mengajarkan mereka berpuasa, mengajarkan mereka untuk tidak berbohong, mengajarkan mereka untuk selalu menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang lain, maka jika kita mengajarkan itu sejak kecil, sejak dini, mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut untuk kehidupan mereka di masa depan nanti atau saat mereka besar nanti. Yang kedua, memberi suri teladan atau contoh perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada peserta didik apabila ada yang berbuat salah atau perbuatan yang mencerminkan akhlak yang buruk. Jadi ketika peserta didik atau siswa mereka membuat kesalahan, kita sebagai guru harus menegur siswa tersebut agar mereka mau memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang selanjutnya, memberikan arahan dan motivasi tentang pentingnya
melakukan berbagai kewajiban seorang hamba kepada Allah seperti puasa, zakat, berdoa, sholat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama agama. Agama dalam membina akhlak manusia dikaitkan dengan ketentuan hukum agama yang sifatnya pasti dan jelas. Jadi, jika kita menanamkan nilai-nilai agama yang baik kepada peserta didik, maka peserta didik juga akan eh, menangkap nilai-nilai tersebut dan mempelajari nilai-nilai tersebut untuk diimplementasikan nanti di kehidupan mereka sendiri atau di kehidupan mereka saat mereka besar nanti. Jadi agama sangat mempengaruhi faktor akhlak pada anak. Yang kedua ada tingkah laku. Tingkah laku manusia ialah sikap seorang yang dimanifestasikan dalam perbuatan. Jadi jika kita menanamkan tingkah laku yang baik atau mengajarkan kepada anak tentang tingkah laku yang baik sejak dini, maka tingkah laku tersebut akan selalu dipelajari oleh anak dan mereka akan terbiasa dengan tingkah laku yang baik tersebut. Jadi tingkah laku juga salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak yang baik kepada anak. Yang kedua ada insting dan naluri. Keadaan manusia tergantung pada jawaban asalnya terhadap naluri. Akal dapat menerima naluri tertentu sehingga terbentuk kemampuan yang melahirkan tindakan. Jika seorang anak atau kita mempunyai insting yang baik terhadap suatu perbuatan, maka naluri juga akan membantu kita untuk melakukan perbuatan tersebut agar perbuatan tersebut dilakukan dengan baik seperti itu. Jadi insting dan naluri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang kedua ada nafsu. Yang selanjutnya ada nafsu. Nafsu dapat menyingkirkan semua pertimbangan akal, mempengaruhi peringatan hati nurani, dan menyingkirkan hasrat baik-baiknya. Jadi nafsu ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak. Entah itu ada berbagai macam nafsu yang bisa mempengaruhi akhlak, entah itu nafsu baik atau nafsu buruk. Tetapi nafsu salah satu faktor yang mempengaruhi akhlak kepada anak. Yang selanjutnya ada adat istiadat. Kebiasaan terjadi sejak lahir. Lingkungan yang baik sangat mendukung kebiasaan yang baik pula. Lingkungan dapat merubah kepribadian seorang anak. Jadi ketika adat istiadat di suatu tempat itu baik, maka adat istiadat tersebut juga akan mengajarkan atau menanamkan nilai yang baik juga dalam diri anak, dan anak tersebut juga akan mengikuti adat istiadat tersebut untuk diimplementasikan di dalam kehidupannya. Jadi adat istiadat juga merupakan faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan terdapat dua macam lingkungan, yaitu lingkungan alam dan pergaulan. Keduanya mampu mempengaruhi akhlak manusia. Lingkungan dapat memainkan peran dan pendorong terhadap perkembangan kecerdasan, sehingga manusia dapat mencapai taraf yang setinggi-tingginya, dan sebaliknya juga dapat menjadi bersahabat yang menyekat perkembangan, sehingga seorang tidak dapat mengambil manfaat dari kecerdasan yang diwarisi. Jadi lingkungan dan istiadat juga merupakan faktor sama dalam mempengaruhi faktor akhlak gitu. Ketika lingkungan tersebut baik, maka faktor anak pun akan ikut baik. Tetapi jika lingkungan itu buruk, maka faktor anak pun juga ikut buruk. Termasuk juga dengan lingkungan pergaulan. Jika lingkungan pergaulan anak baik, maka anak juga akan mengikuti baik juga karena pertemanan mereka baik. Tapi jika pertemanan mereka atau pergaulan mereka buruk, maka akhlak mereka juga akan terpengaruhi buruk juga karena memiliki teman yang buruk. Seperti itu. Yang selanjutnya ada meningkatkan akhlak yang mulia kepada peserta didik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, guru harus benar-benar mengajarkan bagaimana bersikap baik kepada semua orang di dalam kehidupannya. Jadi guru akan melakukan apapun caranya agar mereka bisa meningkatkan akhlak yang baik kepada anak, agar anak tersebut bisa menerapkan akhlak yang baik itu kepada semua orang, seperti itu. Kita masuki ke kesimpulan. Guru PAI memang sangat berperan penting dalam meningkatkan akhlak peserta didiknya, karena dalam PAI sendiri ada pembelajaran akidah akhlak. Tidak dipungkiri, peserta didik juga sudah mempelajari bagaimana sikap akhlak yang baik kepada sama manusia saat mereka di rumah ataupun di luar rumah, dan orang tua juga berperan penting dalam pembelajaran akhlak tersebut. Tetapi sebagai guru PAI tidak ada salahnya jika mengajarkan kembali bagaimana sikap akhlak yang baik kepada sama manusia,
agar peserta didik bisa selalu mengingat pembelajaran tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.